Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you? I hope all of you are healthy. You know, in uh, pandemic time, kita tahu bahwa di masa pandemik COVID-19 ini tidak mudah untuk kita lalui, sehingga salah satu dampaknya adalah di dunia pendidikan untuk pembelajaran masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan daring. Okay, I'm so excited to be teaching you this year. Jadi di pembelajaran kali ini saya akan membawakan mata kuliah bahasa Inggris umum. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersinergi bersama-sama ya. Kita semua sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan bermanfaat. Okay, the theme of the first meeting is part of speak. Nah, jadi untuk materi pertama ini kita akan belajar mengenai part of speak. Ada 8 macam part of speak. Yang akan kita bahas di pertemuan yang pertama ini adalah mengenai kata benda atau noun. Ini ya. Ini akan kita bahas mengenai kata benda ya untuk pertemuan pertama ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti. Kemudian bagian yang ketiga dari part of speak adalah verb. Verb ini adalah kata kerja. Kemudian ada adjektif, kata sifat. Kemudian ada adverb ya. Adverb ini adalah kata keterangan. Kemudian preposition, kata depan. Next, conjunction, kata sambung. And next, interjection, kata seru. Oke, the next page. Sedikit kita mengulas bagian-bagian daripada part of speak. Jadi ibarat rumah, part of speak ini adalah fondasinya. Kalau misalnya kita belum memahami mengenai part of speak, ibarat rumah ini tidak bisa berdiri dengan kokoh. Nah, yang pertama adalah kata benda, noun. Kita ambil contoh kalimatnya ya. For the example, your book is on the table. Nah, yang dimaksud dengan noun di sini adalah buku ya. Buku ini masuk ke dalam kata benda. Your book is on the table. Oke, selain buku ada banyak sekali kata benda di sekitar kita. Ada misalnya refrigerator, glass, mirror, and lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali di sekitar kita bisa kita temui. Kemudian berikutnya adalah pronoun atau kata ganti. Nah, kalau kata ganti dari kata benda buku, nah kata benda buku ini bisa kita ganti dengan it. Ya, kalau misalnya it menunjukkan buku, nah, jadi buku bisa kita ganti dengan it. It's on the table. Ya, artinya buku tersebut ada di atas meja. Ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selengkapnya untuk pronoun. Yang ketiga adalah verb, kata kerja. For the example, you hit the nail on the head. Ya, nah ini yang dimaksud dengan kata kerjanya adalah hit ya. Hit, memukul ya. Kemudian berikutnya adalah adjective, kata sifat. Example, Vina is a beautiful girl. Ini sudah sangat familiar ya. Kata sifat di sini di dalam kalimat ini adalah beautiful. Cantik ya. Vina is a beautiful girl. Atau misalnya contoh berikutnya misalnya Jono is a handsome boy misalnya ya, dan lain sebagainya. Oke, the next page. Nah, berikutnya ada kata keterangan ya, adverb di sini. Sebagai contohnya, they met by chance yesterday ya. Nah, yang dimaksud dengan adverb pada kalimat tersebut adalah yesterday. Ini menunjukkan kata keterangan waktu ya. Nah, they met by chance yesterday artinya mereka bertemu secara tidak sengaja ya, atau kebetulan. Jadi mereka bertemu kebetulan kemarin. Nah, kemudian berikutnya ada preposition ya. Preposition contohnya is sleeping on the floor good
for my back. Jadi artinya apakah tidur di atas lantai ini baik tidak atau bagus tidak untuk punggung gitu ya, untuk punggung saya. Bagus atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada preposition ya, preposition. Jadi saya lagi, is sleeping on the floor good for my back gitu ya. Ini ya. Ini harap dibedakan. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan preposition yang dalam hal ini, dalam kalimat tersebut, yang mana kira-kira? Apakah is atau on? Ini kan kalimatnya kalimat tanya ya. Is sleeping on the floor good for my back. Nah, yang dimaksud dengan preposisi di sini adalah yang on ya, yang on. On the floor. Kalau is di sini menunjukkan tanya ya. Menunjukkan ini pertanyaan. Kalimat tanya. Ya, jadi harap dibedakan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah conjunction, kata sambung. For the example, I like that car but I don't have enough money to buy it. Nah, yang dimaksud dengan kata sambung dalam kalimat tersebut adalah but. Ya. Ada banyak contoh mengenai conjunction, tidak hanya but, ya, bisa although dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Berikutnya adalah interjection. Interjection atau kata seru. Contohnya di sini, oh you look at me, gitu ya. Oh you look at me. Atau bisa juga, oh my god, I forget. Nah, kalau di sini kan interjection di sini kata seru ya, yang menunjukkan penekanan dalam kata seru pada kalimat tersebut adalah oi gitu ya. Atau bisa juga oh my god, gitu. Oh my god gitu ya. Oh my god, I forget misalnya. Ya, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini mengenai part of speak. Oke, the next page. Nah, ini for di exercise kita ada latihan, ada 8 soal. Sekarang coba diidentifikasi dari masing-masing soal tersebut ya. Dari masing-masing kalimat tersebut mana yang termasuk bagian-bagian dari part of speak. Yang 8 tadi ya. Part of speak yang 8 tadi. Nah, ini di 8 soal ini yang mana? Oke, mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, Eric is wearing a new shirt today. Ini yang dicetak tebal, ini yang dimaksud atau yang ditanyakan masuk ke dalam part of speak yang mana gitu ya. Yang dicetak tebal kita tulis kembali ya. Shirt. Nah, ini masuk ke dalam part of speak. Apa kata benda atau kata ganti kata benda, kata sifat, kata keterangan atau yang lainnya. Ya. Nah, shirt di sini adalah masuk ke dalam kata benda ya, noun. The second, Algeria is in North Africa. Nah, dari kalimat tersebut yang dicetak tebal adalah in. Ya, kita tuliskan in. Nah, in ini masuk part of speak yang mana? Dari 8 tadi ya. Nah, in ini masuk ke dalam kata depan ya, atau preposition. Nah, berarti kita tuliskan preposition. Jadi in ini masuk atau sebagai preposisi kalau di Indonesia kan ya. Jadi preposition. Nah, preposition. Nah, kemudian yang ketiga, Steph is in Asia. He is traveling. He is traveling. Nah, berarti yang dimaksud di sini untuk nomor 3 adalah he ya. He is traveling. He di sini menunjukkan si Steph, kan di awal diceritakan di sini Steph is in Asia. Nah, kemudian he is traveling. Jadi he di sini sama juga dengan kata ganti dari kata benda, berarti pronoun. Pronoun. Nah, berikutnya yang ketiga di sini ada I am thirsty ya. I am thirsty artinya saya haus. Nah, haus di sini masuk ke dalam, kalau di dalam part of speak berarti masuk ke dalam adjective. Adjective ya, kata sifat. Kita tulis di sini adjective. Ini untuk number 4 ya.
Nah, untuk yang lainnya juga sama ya, nanti silakan diidentifikasi. Untuk soal nomor 5, we have class in this room every day. Kemudian I know my way to Johannes Halls. The happy children squall with joy sampai I walk to class with Maria. Ya. Mana yang paling sesuai? Oke, next page kita akan bahas mengenai noun. Oke, next kita akan berbicara mengenai nouns atau kata benda. Nah, ini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah countable noun and uncountable noun. Yang dimaksud dengan countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung, sementara uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya apa saja? Nah, kalau untuk countable noun, kata benda yang dapat dihitung, contohnya adalah book, buku ya, kemudian mirror, ya, kaca, kemudian table, ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian uncountable noun yang tidak dapat dihitung, misalnya gula, kemudian cheese ya, atau keju ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah proper noun and common noun. Ya, proper noun ini adalah kata benda yang sifatnya khusus. Biasanya ciri-cirinya dia diawali atau huruf depannya ini adalah huruf capital ya. Contohnya Jakarta. Ini kalau dia kata benda menunjukkan tempat ya. Misalnya Jakarta. Ya, kalau misalnya dia nama toko, contoh Gramedia misalnya. Huruf G-nya harus besar. Kemudian salah satu tempat wisata atau hiburan misalnya ya. Oke. Misalnya Sea World. Oke, Sea World ya. Dunia laut ya. Mungkin Anda pernah ke sini ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Muhammad Hatta dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali contohnya. Sementara kalau kata benda yang sifatnya umum ya, common noun, ini kan sifatnya umum ya. Kalau common noun, ya, contohnya di sini Jakarta bagian dari kota ya, berarti city. Ya. Kemudian shop, oke. Kemudian children. Kemudian apalagi yang sifatnya umum? Ada banyak ya, ada house ya, and many more ya, dan masih banyak lagi tentunya ya. Ini mengenai noun ya. Kita coba ke slide berikutnya. Nah, berikutnya kita akan berbicara mengenai countable noun, kata benda yang dapat dihitung ya. Kita bedakan jadi singular dan plural. Singular ini adalah bentuk tunggalnya ya, bentuk tunggal daripada countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Kalau bentuk tunggalnya misalnya book. Book ini satu buku ya, bentuk tunggalnya. Kemudian man. Ini untuk singular ya, bentuk tunggalnya. Nah, kalau bentuk pluralnya ya, untuk pluralnya, plural daripada book, ini tinggal kita tambahkan dengan s ya, jadi books. Nah, kalau man jadi man ya, tinggal diganti huruf A-nya menjadi huruf E. Tinggal nanti ini masuknya kemana? Ke regular countable noun atau masuk ke irregular countable noun. Jadi nanti kita bedakan menjadi dua. Yang pertama untuk bentuk jamak kata benda yang dapat dihitung, yang pertama adalah reguler. Reguler itu yang beraturan ya. Kemudian yang kedua adalah yang irregular. Yang irregular itu adalah yang bentuknya tidak beraturan dari bentuk tunggalnya ya. Nah, kemudian untuk plural countable, untuk bentuk jamaknya ini kita bagi menjadi dua. Ada yang beraturan untuk pembentukannya, ada yang tidak beraturan. Yang beraturan contohnya untuk bentuk singularnya misalnya kita ambil contoh tomat ya. Tomato tulisannya kan, tomat. Nah, berarti bentuk jamaknya tinggal ditambah akhiran s, e dan s. Jadi tomats. Tomats. Begitu juga dengan potato, tinggal ditambahkan dengan akhiran s.
potatoes ya. Dan masih banyak lagi ya. Kalau misalnya ada lagi contoh berikutnya yang abstrak, misalnya gases. Ada juga yang apa namanya yang kelihatan bentuknya, misalnya box berarti tinggal ditambah dengan s, boxes ya. Punch. Kemudian losses, dashes. Ini kalau yang reguler ya, yang beraturan, artinya tinggal ditambahkan dengan akhiran e dan s. Terkecuali kalau dia book ya, kalau book dia tidak ditambahkan dengan e dan s, tapi hanya cukup ditambahkan dengan s. Jadi yang tadinya book, ini ya, book, ini kan bentuk singular ya, bentuk pluralnya dia masuk ke regular, cuma dia cuma ditambahkan dengan akhiran s saja, sehingga menjadi books, bukan bookses tapi books. Ini pengecualian. Berikutnya yang tidak beraturan, dari tunggal ke jamak ya, misalnya man menjadi man ya, hurufnya berubah, yang tadinya huruf A di tengah kita ganti huruf E. Cara pembacanya hampir sama, cuma penekanannya aja yang beda. Kalau di singular atau tunggal man, kalau di jamak man, jadi ada penekanan di E nya. Kemudian medium jadi media, misalnya medium. Kalau di bentuk jamaknya berarti media. Kemudian satu lagi untuk yang irregular ya, kita kesini ya. Oke. Misalnya person ya. Person ini kan bentuk singular ya. Maka untuk pluralnya dia masuk ke dalam irregular countable noun ya, yaitu people. Person berubah menjadi people. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Kita ke slide berikutnya. Berikutnya kita akan membahas lagi mengenai common and proper noun. Di awal tadi sudah sedikit disinggung ya mengenai common and proper noun. Nah, berikut ini kita akan ambil sebuah contoh kalimat yang terdiri dari common and proper noun. Seperti misalnya kalimat berikut ini ya. Misalnya di University of Indonesia. Misalnya di University of Indonesia is a university located in Depok, and satu lagi kalau UI itu selain di Depok ada juga di Salemba ya. Jadi for your information, di Salemba ini untuk fakultas kedokteran. Yang sudah pernah ke sana mungkin familiar ya, UI Salemba ini tidak jauh letaknya dengan Rumah Sakit Cipto. Ya, ini adalah contoh kalimat yang terdiri dari proper and common noun. Nah, ini kita bisa analisa dari kalimat tersebut, mana yang termasuk proper noun, mana yang termasuk common noun. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada kata di university ya. Lebih tepatnya di University of Indonesia. Nah, kita lihat di situ U-nya menggunakan huruf capital. Nah, berarti di University of Indonesia ini masuk ke dalam proper noun. Ya. Kata yang bersifat khusus ya. Kita lihat ya, University of Indonesia, artinya Universitas Indonesia. Kata yang bermakna khusus. Sementara yang umumnya kita lihat ada pada kata university. Ini adalah kata yang umumnya ya, atau common noun-nya. Ini ada pada university. Huruf U-nya huruf biasa ya, huruf kecil. Oke, selain itu masih ada lagi di sini. Kalau kita lihat di sini ada kata yang menunjukkan tempat, Depok dan Salemba ya. Ini masing-masing dua kota yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Depok dan Salemba. Kita lihat D-nya huruf besar, S-nya juga huruf besar. Ini merupakan proper noun. Sudah paham ya mengenai contoh kalimatnya?
Supaya lebih paham lagi kita ke contoh kalimat yang kedua untuk kalimat yang di dalamnya ada proper and common noun. Misalnya I have a classmate who lived in an apartment in Bandung misalnya. I have a classmate who lived in an apartment in Bandung. Oke, dari kalimat yang kedua tersebut kita akan coba identifikasi mana yang termasuk proper noun atau common noun. Kita lihat dari kalimat yang kedua. Ini ada kata apartemen. Kita lihat apartemen di sini merupakan kata benda yang sifatnya umum ya. Apartemen, A-nya huruf kecil ya. Nah, sehingga apartemen ini disebut sebagai common noun. Nah, berikutnya di sini ada kata yang menunjukkan tempat yaitu Bandung. Ingat di situ huruf awalnya adalah huruf capital, huruf B ya. Nah, jadi Bandung di sini menunjukkan proper noun ya. Kata benda yang sifatnya khusus. Oke, jadi seperti itu ya untuk contoh kalimat yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next page. Kita ke abstract and concrete noun. Ini pembagian kata benda. Jadi kita bedakan berdasarkan abstrak atau konkretnya kata tersebut ya. Dimana abstrak noun ini bisa kita artikan sebagai kata benda yang bisa menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan maupun kualitas ya. Jadi kata benda ini dapat dipahami atau dibayangkan, tapi tidak bisa kita lihat ya. Contohnya adalah freedom, kemudian happiness. Ini berkaitan dengan keseharian kita ya. Mudah-mudahan kita semua selalu happiness gitu ya. Selalu diliputi dalam kebahagiaan. Kemudian ada imagination. Next lawannya happiness ya, ada sadness, and then honestly and many more ya. Banyak sekali contoh-contohnya untuk abstract noun ya. Jadi dia tidak bisa kita lihat, tapi sebetulnya bisa kita rasakan. Berikutnya yang berkebalikan dengan abstract noun, yang berbanding terbalik dengan abstract noun. Di sini ada concrete noun. Contohnya adalah sugar, kemudian bread, kemudian ball ya. Biasanya anak kecil suka sekali dengan ball. Kemudian ada care dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang ada di sekitar kita. Ada cheese, table, kemudian cat, book, and many more. Next page. Yang terakhir, kita akan berbicara mengenai collective noun, kata benda kolektif. Ini adalah merupakan kata benda yang bisa digunakan untuk menyatakan suatu nama kelompok ya, atau bisa kumpulan yang terdiri dari lebih dari satu anggota. Jadi kata benda ini bisa atau dapat berupa orang, hewan, benda maupun abstrak. Contohnya di sini adalah audience. Yang berkaitan dengan kelompok orang, contohnya adalah audience, bisa juga class, kemudian and then bisa juga couple. Kalau di perusahaan itu ada istilah crew ya. And then yang bersinggungan atau berhubungan sehari-hari dengan kita, family dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali. Oke, and then yang berkaitan dengan kelompok hewan, contohnya adalah colony, kemudian deer, fish, flock, herd, and many more. And then yang berkaitan dengan kelompok benda, contohnya adalah bundle, kemudian bunch, clump. Kemudian yang berkaitan dengan pekerjaan kita, ini Anda pastinya sudah sangat familiar ya. Company, kemudian level yang lebih kecil dari company ada departemen. Salah satu departemen di dalamnya itu ada yang namanya equipment atau peralatan. Ini biasanya ada di departemen produksi. But tidak hanya di departemen produksi sebetulnya ya, di departemen yang lain yang namanya peralatan tidak serta-merta berkaitan dengan produksi. Ada banyak ya, ada kalau di dunia pendidikan ada faculty, kemudian ada juga yang lain-lainnya yang dalam kehidupan sehari-hari kita juga familiar dengan istilah furniture and many more. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. I think today's meeting is enough. We will continue the second meeting next week. The final word,
Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthy greetings.